Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di bulan Syawal 1447 Hijriah setelah kita menjalankan 1 bulan penuh dididik di Universitas Ramadan. Tentunya kita tetap istiqomah pasca ibadah Ramadan sehingga melahirkan pribadi-pribadi mutakin sebagaimana tujuan diperintahkannya melaksanakan Syahmu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan itu harapan kita. Di pasca Ramadan kita meningkat iman dan ketakwaan kita bagi hasil ibadah Ramadan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba bahwa ciri-ciri gagalnya ibadah Ramadan. Kalau keberhasilannya saya kira kita sudah memahami ada peningkatan, tapi pada saat ini sebagai bentuk introspeksi kita, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang gagal dalam ibadah Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai muhasabah diri, apakah kita termasuk yang gagal? Nah, ada ciri-ciri gagalnya ibadah Ramadan kita. Ciri-ciri ini adalah tentunya ketika kita pasca Ramadan tidak ada sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi ibadah Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan optimalnya hanya 1 bulan itu. Tapi setelah selesainya Ramadan kita tidak ada peningkatan sama sekali, tidak ada perubahan, baik perubahan perilaku maupun perubahan dalam ibadah, kembali lagi kepada sebelum kita masuk bulan Ramadan. Nah, sebagai untuk mengukur atau sebagai introspeksi muhasabah, apakah kita termasuk orang-orang yang gagal? Ada beberapa ciri gagalnya ibadah Ramadan tersebut. Yang pertama adalah pola perilaku kita bukan tambah baik. Jadi setelah Ramadan kita melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan pelanggaran, tidak ada perubahan sama sekali. Khususnya baiknya ketika di bulan Ramadan saja. Setelahnya kita tidak ada perubahan apa-apa. Seperti contohnya kita tetap menyebarkan hoax, ghibah, mengeluarkan perkataan yang tidak baik, khususnya kita sudah tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah umpamanya di masjid. Yang biasa di bulan Ramadan kita sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih. Tapi telah selesainya kita sudah tidak melaksanakan sholat berjamaah lagi. Yang kedua, waktu banyak yang terbuang atau sia-sia. Dalam Ramadan kita optimalkan waktu dengan tilawah Al-Quran, umpamanya berzikir, banyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Terus selesainya Ramadan bahwa banyak waktu yang sia-sia, lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dibandingkan kita untuk tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja atau rutinitas. Jadi ketika kita ibadah
Ramadan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban rukun Islam saja. Sehingga ketika sholat tahajud, sholat taraweh, atau sholat sunat yang lain di bulan Ramadan, tidak ada bekasnya setelah selesainya bulan Ramadan. Saum tidak dilanjutkan lagi dengan saum sunat, Senin Kemis, Ayamum Bid, atau saum Syawal kita tidak menuntaskan. Kemudian yang kelima, tetap hati kita membekuk, hati kita keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ajakan-ajakan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak ada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ramadan melatih untuk kita kembali bertakwa. Kemudian yang keenam, tentunya kita mengabaikan lagi ya, ketika bulan Ramadan kita gemar bersedekah, berinfak, bayar zakat. Setelah Ramadan kita tidak lagi melaksanakan infak sedekah, terabaikan lagi karena sudah merasa sudah selesai di bulan Ramadan. Ciri yang terakhir, yang ketujuh adalah terlalu sibuk dengan duniawi. Ya, kita lebih orang pada duniawi, melupakan tentang apa yang harus kita persiapkan untuk akhirat. Tidak memahami bahwa kehidupan ini hanya semua sementara. Wamal hayatud dunya illa matul ghurur. Pada kita kullu nafsin memang tiap kita akan mati. Itu yang kita abaikan ketika Ramadan, kita khusyuk ya. Aktivitas kita diisi dengan kegiatan-kegiatan takarub pada Allah. Setelah selesai Ramadan kita mengabaikannya ya. Sibuk lebih pada orientasi dunia semata, melupakan akhiratnya. Jadi kesimpulannya, ketidakberhasilan kita atau gagalnya bedah Ramadan kita adalah kita tidak mendapatkan ketakwaan yang optimal ya, yang ditandai dengan tidak meningkatnya amal saleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita tetap melaksanakan kemaksiatan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang gagal dalam ibadah Ramadan yang 1 bulan penuh kita telah dididik di kawah Candar Muka. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai untuk muhasabah diri, introspeksi diri, sehingga kita segera berubah kebaikan, segera untuk memupuk kembali ketakwaan yang telah kita raih di bulan Ramadan. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.